Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa khilafah Nis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Jumat 16 Desember 2022 kita akan membahas tema-tema terkini yang menarik tentu saja dari perspektif Islam dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, DPR RI telah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan kedua tahun sidang 2022 sampai 2023 pada Selasa 6 Desember 2022. Namun sejumlah kalangan menilai banyak pasal yang dianggap kontroversi, semisal mengenai relasi negara dengan warga negaranya, hukum yang hidup di masyarakat, minuman memabukkan, hingga hukuman untuk koruptor. Apa saja cacat KUHP yang baru? Apa hukum yang ideal dan sempurna bagi Indonesia? Bagaimana keunggulan penerapan hukum Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Ali Syafiuddin dari Tabayun Center. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nah, Ustadz Ali, RKUHP telah disahkan. Apakah sesuai misi pemerintah dan DPR bahwa KUHP baru bertujuan melakukan dekolonialisasi pasal-pasal kolonial? Bagaimana catatan Anda terkait pengesahan KUHP ini, Ustadz? Ya, KUHP yang baru disahkan itu memang dirancang ya untuk menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Tentu banyak pihak berharap ya ketidakadilan, diskriminasi, otoritarianisme, mental kolonial dan lain-lainnya. Ya, ini diharapkan semuanya ini berakhir ya menuju harapan KUHP baru yang bisa mengantarkan masyarakat yang dipenuhi yang dipenuhi keadilan, kebaikan. Nah, KUHP baru pun juga menjadi harapan baru bagi masyarakat supaya terjadi minimalisasi kasus-kasus kriminal di masyarakat. Ya, namun masyarakat memang harus siap-siap apa? Siap-siap kecewa. Berbagai harapan tampaknya ya tidak terwujud karena ternyata di dalam pasal-pasal KUHP yang disahkan ini masih banyak permasalahan. Jadi menilai KUHP baru bukannya mengikis kolonialisme, ya, tapi justru KUHP baru ini menjadikan mental pemerintah kolonial yang anti kritik ya, berpeluang semakin kokoh. Jadi mental kolonialismenya semakin kolonialnya semakin kokoh gitu. Ini bisa kita lihat ya, ada pasal yang mempidana penyebaran paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini adalah pasal-pasal karet di situ. Ada juga pasal penghinaan terhadap presiden, kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga negara ya. Dan juga pidana terkait dengan penghasutan melawan penguasa ya. Kemudian ada juga pasal pidana yang terkait dengan penyelenggaraan demonstrasi ya, tanpa pemberitahuan itu tanpa pemberitahuan. Nah, hal ini berpotensi menjadi alat untuk mempersempit kritik di situ. Nah, di dalam pasal-pasal ini banyak ya
ketentuan-ketentuan yang bersifat karet yang nantinya akan jadi alat represif ya untuk membungkam muhasabah masyarakat, membungkam kritik dari masyarakat. Ya. Nah, begitu juga ya ada KUHP yang baru ini juga memuat pasal LGBT. Jadi eh, mereka yang menurunkan LGBT dan menyebarkan LGBT ya, ini tidak dianggap bahaya bagi masyarakat, tidak dikenai pidana. Nah, yang baru-baru ini ramai dari luar negeri terkait dengan perzinaan, padahal di situ sebenarnya pasal ini juga pasal dalam kutip memberikan zina kalau itu tanpa ada aduan di situ. Nah inilah pasal-pasal yang diantaranya kita itu ya siap siap apa siap-siap untuk kecewa ya. Ya, Kemudian ya selanjutnya ya. Ustadz Ali, apakah KUHP ini akan bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat loh? Yang lama saja udah bikin kacau kan gitu ya. Nah, apakah yang baru ini bisa dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, Ustadz? Lalu apa hukum yang ya ideal dan sempurna bagi Indonesia? ya. Nah di dalam KUHP baru ini harapan kita kan mental kolonialnya itu berkurang, tetapi justru malah sebaliknya mental kolonial ya khususnya hubungan penguasa dengan rakyat itu justru semakin dipelihara, semakin kokoh ya. Nah, ternyata KUHP baru ini yang barusan disahkan itu memuat aturan-aturan yang pada hakikatnya itu ya tidak berbeda dengan KUHP warisan kolonial Belanda. Prinsip-prinsip hukum yang dianut juga masih banyak kesamaan. Padahal sudah terbukti kalau penerapan hukum, prinsip-prinsip hukum warisan kolonial Belanda itu tidak bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ya dalam memberantas kejahatan dan sebagainya. Nah, dengan adanya KUHP ini rasanya kok semakin dibuat ngerinya. Karena apa? Ya, disitulah kolonialnya, mentalnya itu lebih lebih kuat ya, anti kritiknya ya, masyarakat itu karena di situ banyak pasal karet yang itu bisa menjadi justifikasi untuk melakukan represif itu. Nah, oleh karena itu hukum yang ideal ya menurut kami adalah hukum yang adil adalah hukum yang dibuat oleh zat yang maha adil. Ya, siapa zat yang maha adil? Ya ini adalah Allah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia. Ya tiada lain adalah hukum-hukum Islam. Jadi kalau kita ingin keadilan, kesejahteraan, kembali ya, kepada hukum-hukum Islam. Baik itu. Ya, Ustadz, bagaimana konsekuensi iman bagi umat Islam dan apa keunggulan penerapan hukum Islam secara kafah, Ustadz? Ya, kita yakin Allah sebagai Khalik, kita yakin Al-Quran sebagai kitab suci, kita itu yakin Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka konsekuensi kita, keimanan kita, bukan sekedar pengakuan maupun klaim aja, ya, maupun klaim ya, tetapi keimanan kita itu menuntut pembuktian ya, sebagaimana di dalam surat An-Nisa 65 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim atas perkara apa yang mereka perselisihkan. Lalu mereka tidak merasakan dalam hati mereka itu keberatan atau keputusan hukum apapun yang kamu berikan. Dan mereka menerima sepenuhnya. Nah, di dalam ayat ini, Syekh Wahab Az-Zali di dalam tafsir mundirnya, beliau menjelaskan ya, orang beriman itu yang benar itu memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, menjadikan Rasul sebagai hakim, pemutus hakim. Kemudian yang kedua, tidak merasa keberatan di dalam hatinya ketika Rasulullah menetapkan hukum. Yang ketiga, yakni patuh sepenuhnya dan menerima keputusan secara total.
tiga kriteria di situ. Nah, di samping itu juga keimanan kita ya, itu ketika Allah atau Rasulnya menetapkan satu hukum, maka tidak ada pilihan bagi kita. Wa maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may yasilaha wa rasulahu faqad dhalla dhallan mubina. Ya. Dan tidaklah patut bagi laki-laki orang mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan mereka mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat. Nah, hukum Allah ini kita harus yakin pasti adil. Allah ini tidak berbuat zalim kepada hambanya, kepada manusia, bahkan seluruh alam Allah tidak berbuat zalim. Wa ma'allahu yuridu dzulmalil alamin. Dan Allah tidaklah berkehendak menzalimi siapapun di seluruh alam ini. Dan juga kita harus yakin bahwasanya hukum-hukum Islam itu pasti membawa kemaslahatan. Ya, wa ma arsanaka illa rahmatan lil alamin. Ini harus kita yakini. Ya, Allah telah menegaskan ya. Dan kami tidak mengutus kepadamu Muhammad melainkan sebagai rahmat. Nah, rahmatan lil alamin yang dimaksud di sini adalah jalbul masoleh, badarul masadid, badarul mafasid. Jadi mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Nah, nah ter, mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan itu adalah merupakan natijah, merupakan hasil ketika hukum-hukum Allah ini diterapkan. Gitu. Ya. Ketika hukum-hukum Allah diterapkan, maka itu syariah hasilnya ya hasilnya itu akan menjadi rahmat, yakni jalbul masoleh wa masa mafasid. Nah, maka para ulama kalau dulu para ulama itu ada istilah makotil syar'inya ya, istilah ada 5 ya, tapi kalau menurut Syekh Taqiyuddin Nabhani ya itu ada 8 kemaslahatan daruri, kemaslahatan pokok. Jadi ketika hukum Islam itu diterapkan maka hifdzuddin, agama akan terjaga, itu nafs, jiwa ya, nyawa akan terjaga, itu akal akan terjaga, itu nasl, keturunan akan dijaga, itu mal, harta akan terjaga, itu karomah, kehormatan akan terjaga, itu amni, keamanan akan terjaga, itu daulah, negara akan terjaga. Ada 8. Ketika hukum Islam diterapkan, itu akan memberikan kesejahteraan. 8 kemaslahatan itu akan terwujud. Nah, terwujud ini akan mengenai siapa? Akan mengenai semua, ya, baik Muslim maupun non Muslim, ya. Mereka akan mendapat sejahtera, ya. Agama mereka yang Nasrani atau yang lainnya itu mereka tetap ya tidak dipaksa, ya. Jiwa mereka akan dijaga, akal mereka ya juga, maka ada larangan homer di situ, ya. Nasal keturunan mereka ya itu akan dijaga, maka tidak boleh ada larangan berbuat zina, ya, bukan dilegalkan kayak di KUHP di situ, ya. Harta mereka dijaga, maka siapapun yang mencuri hartanya ya kafir zimmi di situ ya, kalau sampai nisab ya akan kena hukum had, potong tangan. Kehormatan mereka dijaga, tidak boleh gampang menuduh berbuat zina, gampang menuduh orang lain, kehormatan. Keamanan juga di dalam negara ini semua ketika ini diterapkan akan membawa kesejahteraan. Kita lihat buktinya, Spanyol selama 7 abad 3 agama, Islam, Nasrani, Yahudi, itu dengan berbagai suku yang berbeda bisa hidup rukun, dan itu diakui sejarawan Amerika Will Durant itu diakui tentang tidak ada sistem yang bisa memberikan kesejahteraan yang luar biasa dan begitu lama itu 7 abad sampai rukun, ya, sampai rukun 3 agama kecuali ya Islam. Itulah eh, apa kerahmatnya Islam, ya, ketika Islam itu diterapkan akan betul-betul terwujud kemaslahatan itu. Baik. Baik, Masya Allah. Jadi KUHP ini kalau dibandingkan dengan hukum Islam ini jauh berbeda ya. Jadi
100% Islam menjamin kemaslahatan dan kita tidak boleh sedikit pun ragu-ragu. Jadi tidak ada resiko ini akan direvisi atau yang lain. Kenapa? Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ustadz. Semua pertanyaan sudah terjawab dan semoga dari pertanyaan yang terjawab ini menjadi pencerahan bagi kita semua agar kedepannya KUHP ini segera ya diganti, kalau mau diganti lah, diganti dengan sistem hukum Islam. Baik seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Ali atas pemaparannya. Semoga sukses dan sehat selalu Ustadz. Baik pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Ali yang luar biasa. Semoga membawa pencerahan bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, kemudian komen positif, bagikan sebanyak-banyaknya kepada kerabat Anda, kepada kolega Anda. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nan Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.